Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang waspada terhadap serangan cyber. Oke, langsung saja. Waspada serangan cyber. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Farhan Wahyu Ramadan dengan NPM 18430089 semester 5 Vkom. Baik, yang pertama ada waspada serangan cyber saat work from home atau disingkat dengan WFH. Menurut riset perusahaan teknologi informasi International Business Machines atau IBM, secara global serangan cyber meningkat 6.000% sejak dimulainya pandemi COVID-19. Di Indonesia, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat ada 18-20 juta serangan cyber per bulan sejak dimulainya pandemi COVID-19. Di Indonesia, para peretas mengincar perusahaan-perusahaan yang memiliki jumlah data pengguna yang tinggi. Awal tahun 2020, perusahaan e-commerce tanah air Tokopedia mengalami pembobolan data pengguna dalam bentuk email, nama, dan kata sandi. Sang peretas menjual 91 juta akun Tokopedia ke forum dark web. Bulan Mei, hal yang sama juga terjadi pada toko online Bineka, yakni 1,2 juta akun pengguna diretas. Data pribadi ini sangat penting karena dengan data pribadi kita, para penjahat bisa menggunakan untuk melakukan penipuan. Contohnya penipuan untuk mengajukan kredit palsu. Kemudian mereka menggunakan untuk masuk ke transaksi keuangan kita dan mengambil uang kita. Itu sangat mungkin terjadi. Serangan cyber dalam bentuk lain seperti membajak video conference dan phishing atau penipuan melalui email dan SMS. Salah satunya mungkin karena masa pandemi ini banyak orang yang bekerja dari rumah. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai niat yang tidak baik untuk memanfaatkan atau menggali informasi, mencuri informasi dari orang-orang yang memang bekerja dari rumah. Lantas bagaimana cara memastikan keamanan cyber saat bekerja di rumah? Menurut Brad Gray, Senior VP PHE Exclusive Network, beberapa hal yang bisa dilakukan adalah memasang firewall terbaru dari perusahaan seperti Palo Alto, CrowdStrike, dan lain-lain. Yang utama menurut saya adalah mengupdate berbasis cloud karena lebih aman dibanding hardware yang harus diupdate di rumah. Nantinya orang-orang yang lebih cerdas akan melindungi kita di lingkungan cloud, dan cloud juga dikelola oleh organisasi lain. Berdasarkan UU ITE pasal 46 ayat 2, akses tidak sah terhadap sesama elektronik merupakan tindak pidana dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda 700 juta. Kemudian yang selanjutnya ada waspada serangan cyber saat pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan dari perusahaan Kaspersky Cyber pada 3 bulan pertama tahun 2020, kasus kejahatan cyber menunjukkan adanya peningkatan setidaknya ada 56% kenaikan kasus phishing yang menargetkan UKM di kawasan Asia Tenggara. Dibanding periode yang sama di tahun lalu, hal itu menunjukkan bahwa saat ini pola cyber lebih mengarah ke perusahaan dari para individu. Menurut Doni, yaitu dari Territory Channel Manager Kaspersky Indonesia, phishing adalah salah satu rekayasa sosial yang paling fleksibel karena dapat disamarkan dengan banyak cara dan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Para pelaku kejahatan cyber ini juga selalu melakukan memasukkan topik atau tren terkini yang terkait dengan COVID-19 ke dalam konten mereka untuk meningkatkan peluang atau link yang terinfeksi atau lampiran berbahaya untuk dibuka secara online oleh pengguna online. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.